independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin, wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin, alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini hanya karena karunia dan inayahnya lah kita sehat walafiat, dan dengan motivasi keimanan kepadanya kita mengawali aktivitas kita dengan tadzkirah, saling mengulangi pelajaran-pelajaran ringan, walau ringan tapi itu penting dalam agama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, nikmatnya hidup manusia itu karena kita ada aturan. Ada sistem yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita patuhi, sehingga tercipta suasana yang tenang karena ada aturan-aturan atau yang sering kita sebut dengan hukum. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita mencoba mereview. Kenapa saya katakan mereview? Sebab hal ini sebenarnya pelajaran lama di kita, tinggal kita coba segarkan lagi. Kita mengangkat tema pagi hari ini yakni hukum dalam Islam. Saya awali dengan tema ini. Ada ayat yang sangat populer bagi kita sekalian. Dia dalam bentuk istifhamiyah. Artinya pertanyaan, tapi sesungguhnya penegasan jawaban. Ayat itu terdapat pada ayat terakhir surah At-Tin. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alaisallahu, bukankah Allah? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha penentu segala hukum, atau hakim yang paling hakim, hakim yang paling bijaksana? Nadanya, teksnya adalah pertanyaan. Tapi maknanya menurut para ahli tafsir Al-Quran, ini adalah penegasan, pelajaran kepada kita di dunia ini yang mengemban amanah, baik penegak hukum langsung maupun para pendukung dalam hal kebijakan-kebijakan bersama, baik nuansa agama maupun hukum-hukum sosial. Bahwa ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menentukan hukum, tapi maha bijaksana. Saya sengaja tegaskan ini sebab agar wawasan kita membicarakan hukum itu arahnya seperti apa yang menjadi kebijaksanaan Allah. Jadi hukum itu menjadi bijak. Saya review sedikit yang lebih sederhana jamaah dan pemirsa sekalian. Kata hakim itu yang menjadi juga hukum
dari kata hakama yahkumu hukman. Yakni juga menjadi akar kata dari kata bijak. Maksudnya adalah seluruh aturan, seluruh sistem yang ditetapkan, yang harus dipedomani itu jangan lupa, dia harus sangat bijak. Apa maksudnya bijak? Dia menjadi tahu fitrah manusia. Jadi apa yang menjadi aturan kepada manusia itu harus sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi kita katakan bijak. Nah, surah At-Tin menegaskan begitu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bahwa Allah lah yang maha bijaksana dalam menentukan segala keputusan-keputusannya. Jamaah sekalian, apa itu hukum? Karena kita membahas secara sederhana hukum dalam Islam. Gambarannya begini. Dalam surah Al-Baqarah, saya lebih banyak ke dalil pagi hari ini. Allah tegaskan, la yukallifullahu, Allah tidak membebani. Kalafa itu membebani. Tidak membuat hukum. Tidak menjadikan aturan. La yukallifullahu nafsan, pada masing-masing jiwa. Illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan individu itu. Jadi Allah tahu. La yukallif, Allah tidak membebani nafsan, masing-masing jiwa, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Maka apa artinya? Kita mungkin ada kebijakan, bisa mengatur sesuatu. Maka yang harus dilihat, sebelum memerintahkan harus dilihat dulu. Oh, saya perintahkan ini baik ke anak, ke istri kalau suami, ke suami kalau dari istri yang ada yang diperintahkan. Itu harus, oh sesuai kemampuannya ini. Itu gambaran. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, baik kita mencoba mendetilkan hukum dalam Islam itu. Tadi sudah pengantarnya bahwa dia harus bijak, dia harus berangkat dari Sang Maha Pembuat hukum, Sang Maha Pembuat syariat. Saya mau tambahkan sedikit pemirsa sekalian. Masih banyak di kalangan kaum muslimin ini itu menyamakan antara hukum dalam Islam atau hukum Islam dengan syariat Islam. Umumnya disamakan. Tidak salah, benar saja. Cuman cakupannya yang beda. Nah, lewat tazkirah ringan pada pagi hari ini saya mau jelaskan sedikit. Pada saat kita katakan hukum dalam Islam, maka itu orientasinya lebih kepada yang bernuansa muamalah, akad antar manusia. Ini harus diatur. Yang kedua, ibadah. Ibadah mahdhah lebih utama. Aturan-aturan salat. Nah, di situ lebih bahasa hukum yang digunakan. Nah, sebagai gambaran saja, pada saat umat Islam kita semuanya mengatakan syariat Islam, maka syariat adalah lebih keseluruhan.
bukan hanya pada hukum-hukum yang dibatasi tadi, yakni seluruh yang dibebankan oleh agama dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'anul Karim dan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat sunnah-sunnah dan hadisnya, itu syariat. Kalau begitu syariat lebih umum, lebih luas cakupannya karena dia mencakup akidah. Jadi akidah keyakinan kepada Allah. Kemudian akhlak, etika-etika. Etika itu kan lebih biasanya norma-norma. Itu dia syariat. Lebih kepada dibahas syariat. Termasuk hukum tadi, hukum ibadah, yang nuansanya fikih tadi, dia di dalamnya. Jadi sama saja sebenarnya, cuman pada saat kita katakan syariat itu jangkauannya lebih luas, melingkupi akidah atau tauhid, ibadah, termasuk akhlak, termasuk di dalamnya ibadah-ibadah yang kita sebut tadi, pemirsa sekalian. Maka kalau kita coba jabarkan, kita akan melihat begini, dua. Bahwa hukum dalam Islam, jadi ini hukum dalam Islam sesuai konteks tema kita pada pagi hari ini, itu dibagi dua. Ada namanya hukum taklifi. Dari kata tadi, dari la yukallifullahu. Apa artinya hukum taklifi? Adalah pembebanan aturan-aturan yang pokok. Artinya sudah ditetapkan dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya. Hukumnya itu ada 3. Minimal ya. Minimal cakupannya ini yang berupa perintah. Perintah ini juga 2. Ini memang panjang pembahasannya ini pemirsa sekalian. Dia harus dalam bentuk kajian. Yang nuansa perintah itu ada yang perintah wajib, ada yang mandub atau sunnah. Nah itu. Itu kalau yang perintah. Kemudian yang larangan. Larangan ini juga 2 lagi. Ada yang haram, mutlak tidak boleh. Lalu ada yang makruh. Makruh itu nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, ikhtiar atau boleh memilih. Kira-kira tidak langsung tercakup di antara 2 ini. Rileks saja bagi kita manusia. Nah, itu yang pertama, hukum taklifi. Saya kasih contoh. Hukum taklifi itu apa yang mudah kita sebut adalah kewajiban melakukan sesuatu. Apa yang mau kita contohkan? Misalnya ya, sholat. Syariat mewajibkan kita melakukan sholat. Kita persempit ke sholat apa yang bagus? Sholat subuh saja. Hukum taklifinya mengatakan wajib sholat. Akan tetapi pada saat kita tata cara sholat, kapan sholat? Saya ulang, kewajiban ditetapkan oleh hukum taklifi tentang sholat. Taruhlah misalnya sholat, pokoknya 5 waktu sholat itu hukumnya wajib, mutlak. Tapi cara, syarat, kapan pelaksanaannya dia butuh yang kedua, yakni hukum wadai atau wadaiyun. Apa itu wadai? Ketetapan hukum. Jadi wadai, diletakkan. Maksudnya diletakkan adalah menindaklanjuti kewajiban yang dari Quran dan Sunnah perlu ada penjelasan detail. Jadi penjabaran dari hukum taklifi tadi wadai. Kalau begitu Ustaz, apa pengertian hukum wadai? Adalah penjabaran, saya ulang saja, penjabaran detail dari hukum-hukum yang sudah ada, baik yang perintah tadi, lalu dijabarkan dalam bentuk wadai. Ini lebih banyak penjelasan dari hadis Nabi, lalu diterjemahkan, ditetapkan lagi oleh para sahabat dan
ulama-ulama mazhab, termasuk ulama-ulama kita kekinian yang membacakan kitab-kitab klasik dari imam mazhab ke kita sampai kekinian, itu taklifi. Jadi penjelasannya begini pemirsa sekalian. Kewajiban sholat subuh, saya konteksnya di situ. Pasti wajib, tidak ada yang ragukan. Malah dianggap kafir kalau ada seseorang yang merubah keyakinan bahwa itu wajib. Nah, tapi cara pelaksanaan sholat itu lebih diurai dalam hukum taklifi tadi. Kapannya? Hukum wad'i menegaskan bahwa nanti masuk waktunya. Dibahas di situ. Bagaimana waktu subuh masuk, apa tanda-tandanya. Ditetapkanlah hari ini dalam bentuk jam. Kemudian syaratnya. Bagaimana syaratnya? Harus ada wudunya, harus bersih tempatnya. Ini dibahas di hukum wad'i. Jadi secara umum hukum Islam kita itu dua, saya ulangi saja ini untuk mudah diingat. Pertama taklifi, yang kedua wad'i. Itu tadi sholat subuh kalau yang larangan. Saya ambil kebalikannya. Kalau yang perintah tadi, sholat subuh perintah yang wajib. Sekarang ambil yang larangan. Kalau yang larangan secara umum dalam Islam itu adalah, bagi kita yang Islam ya maaf kalau ini yang saya sebut. Memakan, haram hukumnya memakan babi. Itu taklifinya begitu. Tapi Islam mencatat, referensi keislaman mencatat, bukan merubah haramnya, bukan. Tapi ada kondisi darurat yang membolehkan. Ingat, saya harus garis bawah ini, membolehkan. Bukan merubah hukum haramnya, bukan. Ada kondisi darurat yang membolehkan seseorang memakan yang dilarang tadi. Sekedar untuk nyambung hidup. Kaedahnya begini. Ad-daruratu tubihul mahdhurati. Bahwa kondisi-kondisi darurat itu menjadi membolehkan. Saya harus tegaskan ini membolehkan. Dia sama sekali tidak merubah menjadi halal, tapi hanya boleh. Beda itu. Kaum muslimin tidak boleh fahami bahwa dibolehkan menjadi sama dengan halal, bukan. Dia hanya sekedar menyambung betul-betul nyawa seseorang. Setelah itu harus sudah berusaha yang lain. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda berikut. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi saya kira walau masih agak cepat materi kita ini, tapi ada gambaran ya bahwa hukum dalam Islam itu seperti ini. Sekarang mungkin ada yang bertanya, yang dikena, yang dibebani hukum itu siapa? Jadi yang kena hukum itu seluruh hamba Allah, dikecualikan hanya tiga. Hanya tiga. Jadi hukum-hukum yang wajib, sunnah, makruh, haram, jaiz, segala macam itu dibebankan ke seluruh hamba Allah. Kecuali, nah ini saya sebutkan ini, karena namanya hukum. Nabi menegaskan, rufi'al qalamu an salasin. Pena
pencatatan perbuatan seseorang yang mengakibatkan ada pahala, ada hukum baik kalau baik, ada hukum tidak baik kalau tidak baik, ada makruh itu, Nabi tegaskan rufi'al qalamu an thalathin. Diangkat atau belum dicatat atau belum dihukumi seseorang pada yang masuk 3 ini. Anis sabiyyi hatta yablugha. Jadi dari bayi sampai ia baligh. Jadi anak-anak belum kena pembebanan hukum. Bagaimana kalau dia berbuat baik, Ustaz? Tabungan bagi dia. Dibiasakan baik-baik. Taruh misalnya, ini kan sabiyyi hatta yablugha, bayi ke baligh itu fikih lagi. Ini dalam hukum wad'i lagi. Bahwa biasanya orang berubah statusnya sekaligus perubahan hukum-hukum. Dia yang tidak pernah kena hukum lalu menjadi kena hukum. Baik kalau baik, tidak baik kalau tidak baik. Pada saat ia baligh. Kapan baligh? Dalam fikih-fikih klasik, syaratnya adalah pada saat dia minimal berusia 9 tahun, laki-laki dan perempuan, dengan syarat ia mimpi. Jadi kalau ada generasi kita baru 9 tahun, sudah mimpi, itu boleh. Mimpi dewasa maksudnya. Atau bagi yang perempuan sudah berhalangan, kedatangan normalnya sebagai seorang perempuan, 9 tahun boleh, walau biasanya dulu, mungkin sekarang sudah dibawanya itu. Kalau dahulu, fikih-fikih menegaskan 15 tahun. Maksudnya, andai kata ada seseorang belum mimpi, usianya sudah 15 tahun. Atau belum haid, usianya sudah 15 tahun. Perlu diperiksa. Harusnya sudah haid, harusnya sudah dewasa kalau laki-laki. Jadi dia dewasa di situ. Ini sudah kena hukum. Apapun yang ia lakukan sudah diberikan balasan. Pahala kalau kebaikan, ancaman kalau hal-hal yang salah. Makanya dia harus dididik. Itu yang pertama. Yang kedua, anil majnuni hatta yaqila. Jadi dari orang gila sampai dia berakal sehat lagi. Jadi kalau ada seseorang dengan beban yang sangat berat, tidak mampu dia emban, lalu dia gila, tidak ingat hukum yang baik, maka dia tidak dihukumi. Artinya Allah tidak memberikan dosa kalau ia melakukan hal-hal pelanggaran, dia harus diayomi. Sekaligus juga manusia. Saya kira ini diterapkan saja ini. Di dalam kehidupan kita kalau ada seseorang yang, diperiksa. Dia memang melakukannya tanpa sepengetahuannya. Tanpa kesadarannya. Dia gila. Makanya ini agak lucu ini. Kadang-kala ada orang sehat sekali. Normal. Saat melanggar, diperiksa. Pengumumannya kurang normal. Ini na'udzubillah. Ini hukum yang tidak bijak kalau ini ditolerir yang begini-begini ini. Pemirsa sekalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena terbatasnya ruang kita, maka izin saya mau hal-hal yang betul-betul mengingatkan saja. Mungkin ada pelajar kita bertanya, Ustaz, apa sih pengertian wajib? Apa pengertian sunnah? Perbedaan semua itu. Izin saya ulang saja. Kalau yang wajib, ma yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Kalau dia dilakukan, dapat pahala. Memuliakan. Kalau ditinggal, yu'aqabu ala tarikihi. Didenda, disiksa di akhirat kelak bagi yang meninggalkan. Contohnya, sholat. Contoh kedua, berbakti kedua orang tua itu mutlak. Sementara yang mandub atau sunnah adalah ma yuthabu ala fa'ilihi, diberikan pahala yang melaksanakannya, yang sunnah itu, hanya saja la yu'aqabu ala tarikihi, tidak disiksa, tidak berdosa kalau ditinggal, hanya rugi.
Jadi ada yang harus kita rubah pengertian dulu, kalau dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Enggak begitu. Pengertian fikihnya yusabu fa'ilihi la yu'aqabu ala tarikihi. Pemirsa sekalian, saya cukupkan sedikit bahwa yang ketiga adalah makruh. Ma yusabu ala tarikihi wa la yu'aqabu ala fa'ilihi. Ditinggalkan lebih utama dibanding mengamalkannya. Yang terakhir adalah haramnya. Ma yu'aqabu ala fa'ilihi wa yusabu ala tarikihi. Diberikan pahala orang yang bisa meninggalkan yang haram, tapi juga disiksa bagi yang mengamalkannya. Sementara yang kelima yang jaiz itu boleh-boleh saja. Pemirsa sekalian, mohon maaf karena ini sedikit agak padat materinya, sedikit lebih banyak muatannya, karena memang begitu hukum Islam harus melingkupi, saling berantai. Mudah-mudahan ada waktu untuk lebih menyelaminya satu persatu sehingga lebih bisa dipahami. Sebagai kesimpulan, bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam bentuk syariatnya tidak lain adalah untuk membuat sistem kehidupan manusia lebih baik, lebih tertib, sehingga mensejahterakan baginya. Dan bagi yang kita menetapkan hukum atau penegak hukum, jangan menetapkan hukum kalau tidak merasa yakin ini sudah sangat bijak, sudah sangat sesuai dengan objeknya. Itu pesan kita membahas hukum-hukum Islam. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.